Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, di mana pengorbanan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Yang rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita buat ibadah berdasar. Dan bagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau mengagungkan Dia, karena Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau ada di sini Yesus. Dan kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah di pada ini. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia,
sembah Tuhan, sebagai diri. Amin. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus.
pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap pengorbanan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau di mana pagi hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ada semuanya karena kasih anugerah pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kalau Tuhan, Engkau sudah mati berkorban, memberikan hidup-Mu untuk menebus setiap kehidupan kami, untuk kami boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami pakai hidup kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Pagi hari indah ini Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan pelayan-pelayan-Mu Bapa yang mengambil bagian dalam melayani Engkau, baik sebagai WL, singer, pemain musik, tamborin, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari urapi mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa untuk melayani Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada. Engkau tetap memberkati mereka dimanapun Tuhan saat-saat ini. Engkau tahu keadaan bangsa kami yang sedang digoncangkan oleh virus corona Bapa. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan ada selalu bersama dengan kami, yang boleh memberkati kami, menutup bungkus setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh terlepas dari virus-virus ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus sudah menutup bungkus kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan akan memulai ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Setiap kuasa iblis, kuasa setan, intimidasi yang mencoba ingin mengganggu kami beribadah, saat ini kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tapi darah Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memulai ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan. Kita tanggalkan setiap beban kita, tapi kita mau bersuka cita. Kita percaya bahwa pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh nama anak Tuhan. Haleluya. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa.
Kita masih sama-sama bangkit berdiri sebentar, kita akan isi oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita melewati dunia yang saat ini sedang bergejolak. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan nama-Mu Kau selamatkan kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Telah kulihat budi kasih-Mu, Kau menderita
Engkau masih mengizinkan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyertai kami semua. Dan pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebahagian daripada sabda firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, mari Engkau mengurapi hati dan pemikiran kami. Bukakan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah menjadi senjata dalam hidup kami dan menjadi makanan rohani kami di saat kami berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebab itu perlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bukakan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, dan jadikan hati kami semua jemaat Tuhan yang ada menjadi tanah-tanah yang subur, tempat pendaburan firman Tuhan. Jangan kami sia-siakan waktu yang ada, tetapi kami pakai waktu yang ada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, supaya hanya Engkau yang nampak, hamba-Mu tersembunyi. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau lewat mulut hidup hamba. Yang nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini kita tetap masih bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amat terlebih mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini saudara, sekalipun kita di rumah beribadah saudara, tetapi tetaplah Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai kita semua, memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk kita tetap semangat, kuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak membangkitkan iman kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bisa jadi. Tetapi pada saat pagi hari yang indah ini, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita semua untuk memuji memuliakan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, tapi Dia selalu ada bersama dengan kita, saudara yang dikasih. Biar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius 27 ayat 45 sampai 56. Matius 27 45 sampai 56. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita semua sama-sama membacanya, saudaraku. Dimulai 2, 3 ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, dia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat
Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ya, pada hari ini adalah kita merayakan hari kematian Yesus atau yang disebut Jumat Agung, saudara yang terkasih, ya. Saudara, semua orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini sama-sama kita merayakan atau memperingati hari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara yang terkasih. Dan kalau kita masih boleh berkumpul sampai hari ini, bukan oleh karena kekuatan kita, tapi saudara, kalau kita melihat kematian Yesus sangat istimewa, lain dari kematian para rasul atau para nabi. Tidak bisa disamakan kematian Yesus itu istimewa. Kenapa dikatakan istimewa, saudara? Karena kematian Yesuslah kita boleh selamat dari hukuman. Karena kematian Yesuslah dosa kita diampuni, saudara yang terkasih. Karena tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa menggantikan Yesus atau seperti Yesus yang menderita secara tragis mati di kayu salib. Tapi bagi hari yang indah ini menjelang siang ini, saudara, kita sungguh sangat bersyukur betapa besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur oleh karena Engkaulah Tuhan. Boleh kami seperti ini bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi pada saat-saat ini, COVID-19 yang ada di seluruh muka bumi, dan di sini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan, saudara yang terkasih, biasanya kita beribadah semua, tapi saat ini tidak bisa diizinkan oleh karena virus yang ada. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, janganlah kita menjadi lemah, tapi biarlah kita tetap semangat. Amin. Jangan menjadi lemah. Jangan ada di antara kita yang menjadi lemah imannya, tetapi kita tetap semangat. Bangkitkan semangatmu, bangunkan imanmu, jangan biarkan tertidur, tetapi bangunlah imanmu di atas
dosa kita semua. Dan untuk menghalaukan virus-virus yang ada COVID-19 ini, itulah Yesus juga mati. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan kita dari itu. Untuk Tuhan menghalaukan virus-virus ini secara khusus dari bangsa kita Indonesia, supaya kita bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus dikatakan di dalam Mazmur, kita tidak bisa minta pertolongan kepada siapa, tapi dikatakan dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, saudara, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Tapi dikatakan si pemazmur, pertolonganku hanya datang daripada Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ada amin? Jadi pertolongan kita bukan datang dari siapa, tapi pertolongan kita hanya dari Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Dia yang bisa menolong kita, hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita, hanya Dia yang membebaskan kita dari virus-virus corona yang ada saat-saat ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan, kita yakin kita akan bisa bebas dari COVID-19 ini. Kita akan boleh bertemu kembali, berkumpul di dalam gereja ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena ada satu peristiwa di saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita lihat, saudaraku yang terkasih, di situ dikatakan di ayat yang ke-46, penderitaan Yesus Kristus yang sangat tragis di kayu salib. Yesus sendiri merasa ditinggalkan Bapaknya, sehingga Dia berseru. Dia merasa jauh, Dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya di surga, sehingga Yesus berkata, ayat 46 bahagian B, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah doa Yesus, seruan Yesus dengan suara yang nyaring. Dia berseru kepada Bapaknya di surga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Yesus bisa bebas, tetapi Dia taat sampai mati untuk mengikuti kehendak Bapaknya di surga, saudara. Dan jika kita juga berteriak, seluruh bangsa kita ini berteriak kepada Tuhan, 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 Engkau melihat keberadaan kami pada hari ini, Engkau jauhkanlah virus-virus corona ini, supaya kami bisa bebas memuji Engkau. Jangan Engkau tinggalkan kami, Tuhan, seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada kita di dalam buku Ibrani itu 13 ayat 5 bahagia, aku tidak pernah membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau seperti yatim piatu, tetapi aku ada dekat denganmu. Tetapi Tuhan mengizinkan ini datang kepada kita, umat manusia yang ada di seluruh permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Tuhan hari Minggu itu berkata, waktu murid-murid Yesus berjalan di danau Galilea dan Galilea, berlayar mereka sudah. Mereka
mengizinkan Yesus tertidur. Mungkin kita banyak orang-orang Kristiani, banyak anak-anak Tuhan yang membiarkan Yesus tertidur di dalam hidupnya, tidak dibangunkan, sehingga ini ada terjadi. Mari saudara, bangkitkan iman. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam hidupmu saudara. Tapi sebagaimana Yesus yang berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat inilah kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita semua saudaraku yang kekasih. Kalau memang ini penggenapan firman Tuhan, kita tetap bersyukur, jangan kita bersungut-sungut. Jauhkanlah segala hal-hal yang Tuhan tidak ingini, yang bukan kehendak Tuhan, kita jauhkan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah dipilih, kita sudah dibuat sangat berharga, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi jangan kita sakiti hati Tuhan. Jangan kita izinkan dia tertidur dalam hidup kita. Tapi bangunkan. Semangatlah terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dia mati. Tercurah darah. Mengucur darahnya dari bibir-bibir Yesus. Karena apa? Hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan karena dosa Yesus, tidak, tapi hanya untuk menyelamatkan. Karena dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Jadi di sini dikatakan Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Roma, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Itulah dibuat kita berharga dan kita dipilih karena dia menunjukkan kasih-Nya, supaya dengan kematian Yesus di kayu salib dosa kita diampuni, kita dibebaskan. Dan yang kedua, peristiwa yang terjadi dalam kematian Tuhan Yesus saudaraku, yang tertulis di dalam 48 sampai 49 dikatakan, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Saat berkata Yesus kepada Bapaknya di surga, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya bukan Allah meninggalkan dia, saudara, tapi Yesus berteriak seakan-akan Allah itu jauh dari dia karena merasa sakitnya dalam penderitaan Yesus, saudara ya. Tetapi di waktu dia berteriak, ada seorang dari antara mereka, orang yang keji itu saudara, orang yang tidak tahu apa itu yang baik melakukan kebaikan. Dia mengambil bunga karang, dicelupkan kepada anggur asam saudara, dan dicucukkan kepada Yesus. Kasih minum Yesus.
Dan di situ juga mereka berkata, jangan. Ada orang juga berkata kepada dia, saudara, lalu apa, saudara, waktu Yesus tidak mau meminum anggur asam. Ada dari antara mereka juga yang jangan, kita lihat dulu, apakah datang nanti Elia untuk menyelamatkan dia, apakah datang Elia untuk menurunkan dia dari salib. Itu perkataan-perkataan mereka, karena mereka tidak percaya mengapa Yesus itu disalibkan, mengapa mau Yesus disalibkan. Mereka tidak tahu karena dosa mereka, karena dosa kita, Yesus itu mau disalibkan karena kasih Allah kepada umat manusia yang ada di dalam dunia. Kalau Tuhan tidak mati bersalib, kita tidak bebas, kita tidak dapat menggunakan surga, dan kita tidak akan terluput dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Tuhan kita yang mau dihukum saudara, tapi oleh karena kasih Allah diberikan anaknya yang tunggal, sebagaimana dikatakan dalam buku Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang dikasihi, mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, tapi mereka mendapat hidup yang kekal. Bagaimana kita untuk menerima betapa besar kasih Allah yang diberikan bagi kehidupan kita? Kalau tetap iman kita tertidur, kita tidak mendapat itu, saudara. Tapi kalau kita bangkitkan iman kita, kita tetap teguh, kita tetap tekun, berseru dan minta tolong kepada Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan boleh menerima supaya kita bebas dan dibenarkan, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya di ayat yang bahagian 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah dari atas sampai ke bawah, saudara. Ya, 50 sampai 51. Di saat Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan, kuserahkanlah Bapa, kehendakmu yang jadi, jangan kehendak. Dan di saat dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, kepada Bapanya di surga, saudara, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, saudara. Dan saat terbelah dua tabir bait suci, saudara, kita sudah bebas. Tidak ada lagi penghalang bagi kita umat-umat Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk berdoa kepada Dia. Apapun yang kamu minta kepada Tuhan, sudah dibebaskan kita dari setiap belenggu dosa, saudara. Kita sudah bebas berkomunikasi. Kita sudah bebas meminta apapun yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kalau kehendak manusia nanti diminta kekayaan, tetapi yang Tuhan kehendaki, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh diberikan bagi kita semua. Kalau kita berkata kepada Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Berikan kami Tuhan makanan kami secukupnya. Kalau seperti saat ini COVID-19 ini,
Kalau sampai bulan berapa dikatakan ini akan terjadi, mungkin kita bisa menghadapi krisis, saudara. Nanti tidak ada makanan. Dari mana kita makan, saudara? Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita orang-orang yang percaya, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia memberikan pertolongan bagi kita, Dia memberikan penghiburan bagi kita, saudara, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, asal kita tetap berdoa berseru kepada Tuhan. Sebagaimana Elia yang bisa dipelihara burung-burung waktu dia di tepi sungai. Tapi sesudah itu, saudara, janda orang miskin boleh memelihara dia. Yang penting, saudara, kita mengutamakan Tuhan. Karena perempuan janda ini, apa dikatakan? Berikan aku roti sedikit dan air sedikit. Kata janda Sarfat, tidak ada makanan, hanya sedikit tepung dalam bumi-bumi, sedikit minyak dalam tempayan. Tapi apa kata Elia? Dengar apa perkataanku, sediakan dulu bagiku, berikan terutama bagiku, baru untuk kamu. Dan nanti minyak itu tidak akan habis, tepung itu tidak akan habis sampai hujan turun. Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, saudara. Dan memang benar-benar terjadi. Dia tidak menghadapi kekurangan dengan Elia selama musim kemarau ada. Tuhan mencukupkan. Tuhan menyediakan bagi janda dan anak-anaknya, saudara. Bahkan bagi Elia. Karena itu orang yang tidak mengenal Tuhan, janda Sarfat. Tapi di saat dia mau mengutamakan Tuhan, dia buat Tuhan itu teratas di dalam kehidupannya. Tuhan itu lebih berarti dari hidupnya, sehingga Tuhan memelihara dia, saudara. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, jemaat GPD Philadelphia, mari kita mengutamakan Tuhan di saat terjadi seperti ini, saudara. Biarpun ini nanti apa, tetapi jangan kita khawatir, jangan takut, jangan cemas, percaya saja kepada Tuhan. Yesus akan bertindak jika kita berserah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan kekurangan. Ada satu cerita, saudara, yang terkasih. Ada seorang anak Tuhan berkata kepada Bapak Gembala, bagaimana menghadapi krisis ini? Aku dengan anak-anakku tidak ada makanan mati, karena saya seorang sederhana, tidak mempunyai banyak seperti orang lain, bisa membeli segala sesuatunya dari supermarket untuk menimbun di rumah karena virus yang ada. Tetapi Bapak Gembalanya berkata, jangan kamu takut, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kamu berdoa, utamakan berseru kepada Tuhan, tetapi dengan hati yang tulus, jangan hanya di mulut, tetapi dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memelihara. Dengan saudara yang terkasih, Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak dikenal mengantar makanan ke rumahnya, mengantar segala sesuatu ke rumahnya. Tapi juga kita, saudara, kita ingat perjalanan bangsa Israel mau menuju tanah Kanaan. Di padang gurun, baju mereka tidak sobek, sepatu mereka tidak habis, makanan mereka dikirim Tuhan, yaitu mana, maka mereka daging dikirim oleh Tuhan, burung, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, tetapi
harus kita percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita hanya berdoa, aku percaya Tuhan kepadamu, tapi tidak dengan dari dasar hati yang dalam, Tuhan tidak mendengar. Tapi dengan kesungguh-sungguhan, dengan kerendahan hati, kita memohon kepada Tuhan. Tapi kita tak berdoa. Mari kita berseru berdoa supaya Tuhan jangan sampai mengadakan krisis ekonomi. Dan Tuhan menjauhkan virus corona ini supaya kita bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang selanjutnya, saudara, namun di samping penderitaan itu ada peristiwa lain yang mengiringi kematian Yesus yang bisa kita perhatikan, saudara yang kekasih, yang di ayat 51 bahagian D. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini peristiwa yang mengikuti atau yang mengiringi kematian Yesus. Yang pertama, gempa bumi, saudaraku yang terkasih. Dan juga bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Jadi orang-orang mati yang tidak bangkit, saudaraku yang terkasih. Kalau ini penderitaan Yesus yang sangat berat, tapi terjadi peristiwa yang begitu menggetarkan, saudara. Gempa bumi, batu terbelah, terbuka, kuburan-kuburan terbuka, saudara. Orang-orang yang telah mati bangkit, saudaraku yang terkasih. Dan disitulah orang-orang yang menjaga kubur itu, sekalipun kubur Yesus dimeteraikan dan diberi penjaga-penjaga, prajurit-prajurit Romawi, saudara, tidak bisa menahan Yesus untuk tidak bangkit. Karena dikatakan maut telah dikalahkan Yesus. Yesus tetap bangkit. Karena dia tidak ada yang satu orang pun yang dapat menahan dia tetap tinggal di dalam kuburan itu. Yesus tetap bangkit. Tanda kebangkitan Yesus, saudara, itu gempa bumi itu dan apa. Dan waktu murid-muridnya datang kepada kubur itu, kubur itu sudah kosong. Dan malaikat berkata, Yesus yang mati itu kamu yang cari di sini, dia tidak ada di sini. Dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Pergilah, katakan kepada saudara-saudara, akan nanti kalian bertemu di Galilea. Itu kata malaikat itu. Tidak ada seorang pun, sekuat apapun manusia dapat menahan Yesus. Tidak. Tapi dia akan tetap bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia penerimaan kita, sia-sia kita percaya, sia-sia kita dibaptis. Tetapi itulah Yesus mati dan bangkit, supaya semua boleh melihat kuasa dan keajaiban Tuhan yang luar biasa lewat kematian Yesus. Sehingga disitulah orang-orang penjaga Yesus. Apa dikatakan di situ, saudaraku yang sungguh ya ini adalah anak Allah. Mereka dulu tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi sesudah dilihat kebangkitannya,
Jangan seperti itu. Sesudah kita melihat mujizat, ketika kita melihat hal-hal yang aneh, baru kita, oh benar-benar Allah itu berkuasa. Tapi sebelum itu, kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari segala sesuatu, amat terlebih dari COVID-19 ini. Kita percaya kita akan dibebaskan. Ada amin? Percaya dan yakin. Apabila Tuhan sudah bertindak menghardik COVID-19, akan diam. Seperti dia menghardik angin dan diam. Angin itu sangat teduh, gelombang tidak ada, mereka berlayar dengan tenang. Itulah keuntungan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Yesus akan sanggup bertindak, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini itulah kita, saudaraku yang terkasih, tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia yang bisa bertindak dalam kehidupan kita, saudara. Dan pada saat ini, saudaraku, kematian Yesus Kristus, ada yang mengikuti dan menyaksikan kematian itu, dan perbuatan-perbuatan, peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Murid-murid Yesus yang mengikuti Dia dari Galilea sampai Dia disalibkan, saudara. Itu di ayat yang ke-55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita tetap mengikuti Yesus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Setialah, bangkitlah imanmu, tetaplah berdoa, berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita, dan membawa kita masuk dalam surga yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku yang terkasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudaraku yang terkasih. Tak usah takut. Kita tidak perlu takut, yang penting kita berserah.
siang hari ini. Kami tahu Engkau Eli Sahadai bagi kami, dan Engkau yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga melindungi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu bimbang, karena Roh Kudus-Mu yang menghibur, menguatkan, memberkati kami semua. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami berseru, Tuhan, tolonglah kami. Berikan iman yang kuat, iman yang teguh, supaya kami tetap berseru minta tolong kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amat terlebih menjauhkan virus yang ada di dalam nama Yesus. Kami percaya jika Tuhan yang sudah bertindak, tidak ada yang menghalangi. Itu iman kami kepada Tuhan. Nyatakanlah, buktikanlah bahwa dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarkan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan bagi petugas yang sudah ditunjuk untuk bisa menjalankannya. Kita akan puji dan mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak, sorak, haleluya, sorak, haleluya, haleluya, sorak, haleluya, 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 sekali lagi haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara kasih. Biarlah Tuhan yang membalaskan perlipatan dengan bagi kita semua. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berjumpa Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Memuji
orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa di surga, buat ibadah kami ini Tuhan sudah pimpin dari awal sampai selesainya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan dalam puji-pujian, maupun itu singer, maupun itu musik, maupun itu tambori yang menjalankan kantong persembahan, dan juga yang menaburkan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami Tuhan semua. Kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga, dan persembahan yang sudah kami berikan buat pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau balaskan kepada sidang jemaat Tuhan dengan berkat-berkat berlimpah kali ganda untuk tetap boleh memuji dan memuliakan Tuhan dan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, majelis-majelis gereja, pengurus-pengurus yang ada, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, balita sekalipun, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan jauhkan, tapi semua kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh melihat kemenangan yang Engkau berikan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib di dalam nama Yesus Kristus. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan sidang jemaat Tuhan, untuk mereka Tuhan, sebagaimana pegawai negeri, swasta, pengusaha, pedagang, petani, peternak, perkebunan mereka Tuhan, Engkau buat mereka berhasil, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu, Engkau yang mengetahuinya Bapa di surga. Tapi kami percaya setiap pergumulan mereka, Tuhan akan memberikan jawaban bagi setiap jemaat Tuhan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Agung Tuhan yang mana penyakitnya, kami percaya bahwa Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan dia. Maupun Bapak Peter Tuhan, sanggup Engkau menolong dia, supaya kebebasan untuk memuliakan nama-Mu ada dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Masih ada anak kami Tuhan yang di Jakarta seperti di Esther Tuhan, Engkau jaga dan lindungi dia, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Maupun si Dede Tuhan, jaga dan lindungi juga dia, jauhkan mereka dari virus-virus yang ada, tetapi bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Anak-anak kami Tuhan yang sudah kembali Tuhan, maupun si Kevin, maupun si Edi, Tuhan tetap menjaga juga. Sekalipun mereka Tuhan menghadapi ujian saat ini Tuhan di rumah, tetapi berikan hikmat, akal budi, kecerdasan bagi anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka bisa mengisi soal-soal mereka dengan jawaban-jawaban yang benar, karena penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, Engkau jaga dan lindungi, berikan kekuatan dan kesehatan, kekebalan tubuh, imun yang kuat, supaya anak-anak kami ini Tuhan jauh dari virus-virus yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang masih mencari pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka, supaya seluruh jemaat Tuhan dapat melihat pertolongan Tuhan yang sudah luar biasa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, yang saat ini sangat khawatir, kecemasan, ketakutan. Tetapi Tuhan, biarlah seluruh bangsa Indonesia ini berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Apabila kami semua satu hati minta tolong kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Engkau akan memberhentikan virus-virus corona yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hanya berserah kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, tenaga medis, para perawat,
pemerintah yang ikut mengambil bahagian untuk mau menghalaukan virus-virus ini. Tuhan, bungkus tutup mereka dengan kuasa darah Yesus, jauhkan mereka dari segala gangguan-gangguan virus ini. Tetapi mereka fokus untuk mengobati virus-virus ini, Tuhan. Kalau masih ada juga yang di rumah sakit, Tuhan, Engkau jamah sembuhkan mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan yang bisa menghalaukan ini semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi Bapak Presiden Tuhan, mulai dari Presiden sampai tingkat bawahnya yang paling rendah, Presiden berikan kepada mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dan kami percaya seluruh sidang jemaat Tuhan Engkau sudah tutup bungkus dengan kuasa darah. Kalau Engkau sudah menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menembus kuasa darah. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah, serta persekutuan dan pimpinan Roh Kudus-Nya akan tetap menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, menaungi kita dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua sampai kita nanti bahwa masuk dalam surga yang kekal di dalam nama Yesus. Inilah Tuhan menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Bapa, Selamat siang, selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.